Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Ayu NIM 2202011144, Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tubar. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sentimen analisis dan mulai dari pengertian jenis sentimen, tahapan proses hingga demonstrasi coding sederhana menggunakan Python untuk menganalisis ulasan pengguna dari aplikasi Shopee. Nah, jadi penjelasan dari sentimen analisis itu sendiri adalah salah satu cabang dari Natural Language Processing atau NLP yang bertujuan untuk mengetahui emosi, opini, atau sikap seseorang terhadap suatu topik berdasarkan teks. Dalam konteks NLP, sentimen analisis itu digunakan untuk mengolah data teks seperti ulasan pelanggan, komentar media sosial, atau review aplikasi, lalu mengklasifikasinya ke dalam kategori sentimen tertentu. Jadi contohnya itu seperti perusahaan e-commerce di Shopee itu kan menggunakan sentimen analisis untuk mengetahui apakah pengguna itu merasa puas atau tidak puas terhadap produk atau layanan mereka. Sementara itu, secara umum sentimen itu dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu sentimen positif, yang komentarnya itu menunjukkan kepuasan, pujian, atau pengalaman baik. Contohnya, barangnya bagus sekali, atau pengirimannya cepat. Kemudian ada sentimen negatif, yaitu komentar yang berisi keluhan, kekecewaan, atau kritik. Misal, produknya rusak, atau respon penjualnya itu sangat lama. Dan yang ketiga itu ada sentimen netral. Contohnya seperti barang sampai hari ini. Nah, itu kan komentar yang bersifat informatif tanpa emosi yang jelas. Jadi, kategori inilah yang nantinya akan kita dihasilkan oleh sistem sentimen analisis itu sendiri. Kemudian, pada video ini juga saya akan melakukan analisis sentimen terhadap beberapa ulasan pengguna Shopee. Contohnya seperti barang sesuai deskripsi dan kualitasnya bagus. Yang kedua, pengiriman lama dan barang tidak sesuai. Dan yang ketiga, barang sudah diterima. Tujuan dari analisis ini tuh adalah untuk mengidentifikasi apakah setiap komentar tersebut termasuk sentimen positif, negatif, atau netral. Kalau tahapan dari proses sentimen analisis itu ada data collection, yaitu pengumpulan data teks, misalnya ulasan dari Shopee. Kemudian yang kedua, pre-processing data yang meliputi mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus tanda baca, menghapus stop words seperti dan, yang, dan di. Kemudian tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi kata. Dan yang ketiga ada feature extraction, yaitu mengubah teks menjadi bentuk numerik yang bisa diproses oleh komputer. Dan yang keempat ada modeling atau klasifikasi, dan yang kelima ada output atau prediksinya, yaitu hasil klasifikasi sentimen positif, negatif, atau netral. Oke. Untuk demokrasi kali ini, saya akan menggunakan Python dengan pendekatan kamus kata sederhana agar mudah difahami. Dan tentunya saya menggunakan Google Colab. Langsung saja, di sini kan saya sudah menyiapkan dari kode yang saya cari tadi. Jadi, sentimen analisis itu konsepnya sederhana itu seperti jika kalimat mengandung lebih banyak kata positif, nanti kan sentimennya positif. Dan jika mengandung kata negatif, maka sentimennya nanti negatif. Dan bila imbang, itu berarti netral. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari codingannya. Jadi, untuk yang pertama adalah dari data ulasan pengguna. Di sini saya menggunakan data ulasan pengguna 3 ini, barang bagus dan kualitasnya mantap, dan seterusnya menggunakan reviews. Nah, kemudian untuk mengedefinisikan dua kamus kata, yaitu positive word dan negative word. Jadi ini sebagai acuan untuk menentukan sentimen sebuah komentar. Terus ada sentimen analisis. Ini tuh bagian yang berfungsi untuk menerima satuan parameter, yaitu teks yang merupakan komentar pengguna. Dan teks lower
ini berfungsi untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil. Tujuannya adalah agar proses pencocokan kata tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil sehingga lebih konsisten. Dan kemudian di sini ada kode untuk menghitung. Jadi kode untuk menghitung ini nanti menghitung kata negatif menggunakan next, sum, dan hasil perhitungannya nanti disimpan dalam variabel next. Dan pada bagian ini tuh nanti dilakukan pengambilan keputusan. Di bagian ini, if, post, dan seterusnya itu untuk pengambilan keputusan sentimen, jika jumlah kata positif itu lebih banyak dari kata negatif, berarti nanti hasilnya akan positif. Dan jika jumlah kata negatif lebih banyak dari kata positif, nanti maka hasilnya juga negatif. Dan begitu jika imbang, maka hasilnya netral. Dan di sini ada for reviews in reviews. Nah, digunakan untuk melakukan perulangan pada setiap komentar yang ada di dalam list. Langsung kita run. Nah, oke, jadi setelah kita run, output sentimen yang muncul berasal dari perbandingan jumlah kata positif dan kata negatif yang terdapat di dalam setiap komentar. Nah, di dalam kode program ini, saya mendefinisikan dua buah kamus kata, yaitu kamus kata positif dan kamus kata negatif. Kamus kata positifnya itu bagus, mantap, puas, dan cepat. Kemudian dari kata negatif, ada lama, rusak, kecewa, dan buruk. Jadi ketika sebuah komentar itu dimasukkan ke dalam program, ada beberapa langkah yang terjadi secara otomatis, yaitu teks diubah menjadi huruf kecil agar pencocokan kata lebih konsisten. Kemudian program akan mengecek setiap kata dalam kamus positif, apakah kata tersebut muncul di komentar, dan program juga mengecek kata dalam kamus negatif. Dan jumlah kata positif dan negatif kemudian dihitung dan dibandingkan. Nah, jadi kenapa sih bisa muncul sentimen positif? Jadi di sini contoh komentarnya kan ada barang bagus dan kualitasnya mantap. Jadi mengandung kata bagus dan mantap yang termasuk dalam kamus kata positif. Dan jumlah kata positif lebih banyak daripada kata negatif, sehingga sistem itu memberikan output sentimen positif. Dan artinya komentar tersebut menunjukkan kepuasan pengguna terhadap produk. Begitu pula jika di sini ada negatif, karena di negative word itu ada lama, rusak, kecewa, buruk. Nah, bahasanya jadi negatif itu lebih banyak dari kata positif sehingga hasilnya adalah negatif. Kemudian ada di netral, karena komentar ini tuh tidak mengandung kata positif maupun negatif dari kamus yang digunakan tadi, sehingga jumlah kata positif dan negatif itu sama, yaitu 0. Maka sistem itu memberikan output sentimen netral. Karena komentar ini tuh bersifat informatif saja tanpa menunjukkan emosi tertentu. Jadi secara sederhana, aturan klasifikasi sentimen itu dalam program ini adalah jika jumlah kata positif lebih dari negatif, hasilnya positif, dan negatif lebih dari positif, hasilnya negatif. Kemudian, jika katanya sama, maka netral. Jadi kenapa metode ini tuh bisa digunakan pada kamus kata atau lexion based ini tuh cocok digunakan untuk pembelajaran dasar sentimen analisis karena mudah dipahami, tidak memerlukan data latih, kemudian cocok untuk contoh sederhana. Namun kekurangannya adalah hasil sangat bergantung pada daftar kata yang digunakan, dan jika kata tidak ada di kamus, maka tidak akan terdeteksi. Jadi kesimpulannya, output sentimen muncul karena sistem membaca isi komentar, mencocokkannya dengan kamus kata positif dan negatif, lalu membandingkan jumlahnya untuk menentukan kategori sentimen. Oke, terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.